Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai materi himpunan, pokok bahasan operasi pada himpunan, bagian yang pertama. Yang pertama adalah mengenai irisan himpunan atau intersection. Irisan himpunan A dan B atau A irisan B, maka yang tanda seperti N ini kita baca sebagai irisan. A irisan B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A yang sekaligus menjadi anggota himpunan B juga. Dengan notasi pembentuk himpunan, irisan A dan B didefinisikan sebagai A irisan B adalah himpunan X dengan X anggota A dan X anggota B. Oke, kita bisa lihat di sini ada sebuah diagram Venn ya, dengan himpunan A dan himpunan B. Nah, irisan merupakan anggota A maupun anggota B. Kalau di diagram Venn ini, mana yang termasuk irisan? Kita akan coba lihat. Ya, yang diarsir warna biru ini adalah irisan. Karena angka 7 merupakan anggota A maupun anggota B. Contoh, nomor 1, diketahui K adalah himpunan bilangan prima kurang dari 12, dan L adalah himpunan bilangan ganjil antara 2 dan 8. Tentukan K irisan L dengan mendaftar anggota-anggotanya. B, buatlah diagram Venn-nya dan arsirlah daerah yang menyatakan K irisan L. Kita akan coba jawab. Di sini himpunannya adalah dalam bentuk kata-kata, sehingga kita harus mendaftar anggotanya terlebih dahulu. Oke, kita coba jawab. Ya, di sini kita mendaftar anggotanya. K bilangan prima kurang dari 12. Bilangan prima kurang dari 12 adalah 2, 3, 5, 7, dan 11. Kemudian L bilangan ganjil antara 2 dan 8. Yang termasuk bilangan ganjil antara 2 dan 8 adalah 3, 5, dan 7. Nah, anggota K yang sekaligus menjadi anggota L adalah 3, 5, dan 7. Coba lihat. 3 pada K ada di L, 5 di K, 5 di L, 7 di K, dan 7 di L. Sehingga, atau maka, K irisan L sama dengan 3, 5, 7. Ingat, irisan tadi adalah anggota yang sama antara kedua buah himpunan. Yang B, kita diminta membuat diagram Venn, kemudian membuat arsir mana yang menyatakan K irisan L. Kita lihat di sini. Oke. Jadi, pertama kita buat himpunan K-nya dulu. Yang di luar, kemudian yang di dalam ada himpunan L. Himpunan L 357, 357. Himpunan K 2, 3, 5, 7, 11. Karena 3, 5, 7 ada di dalam K, maka himpunan L ini berada di dalam himpunan K. Sedangkan arsirannya yang K irisan L yang mana? Yang berwarna biru ini. Ini adalah arsiran irisannya. Kita lanjut contoh soal nomor 2. Diketahui himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan Q anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Pertanyaannya yang A, tentukan P irisan Q dengan mendaftar anggota-anggotanya. B, buatlah diagram Venn-nya dan arsirlah daerah yang menyatakan P irisan Q. Kita akan coba jawab. Kita lihat di sini antara P dan Q, apakah ada yang sama atau tidak?
Lihat, anggota P yang sekaligus menjadi anggota Q adalah 2 dan 4. Lihat, 2 di sini sama, 4 juga di sini sama. Maka P irisan Q adalah 2 dan 4. Ini 2,4. Nah, bagaimana dengan diagram Venn-nya, kemudian arsiran P irisan Q? Kita lihat. Nah, ini adalah bentuk diagram Venn-nya. Himpunan P adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Q adalah 2, 4, 6, dan 8. 2, 4, 6, dan 8. Irisannya adalah 2 dan 4. Ini adalah irisannya. Oke, kita lanjut contoh soal yang berikutnya. Contoh soal nomor 3. Diketahui G, himpunan G, anggotanya 1, 3, 5, 7. Dan himpunan H, anggotanya adalah 2, 4, 6. A, tentukan G irisan H dengan mendaftar anggota-anggotanya. B, buatlah diagram Venn-nya dan arsirlah daerah yang menyatakan G irisan H. Oke, sekarang kita coba jawab. Oke. Nah, kita lihat di sini G 1, 3, 5, 7. H 2, 4, 6. Ya. Maka ini tidak ada ya, ini H ini tidak ada. Ini kita coret saja yang H yang ini, kita abaikan. Maka G irisan H, antara G dan H ada yang sama? Ternyata tidak sama, tidak ada yang sama. Maka G irisan H adalah himpunan kosong. Atau kita buat seperti 0 dicoret, ini artinya himpunan kosong. Oleh karena G irisan H tidak mempunyai anggota, maka tidak ada daerah yang diarsir dan dibuat ini himpunan G, himpunan H terpisah karena tidak ada yang sama, kemudian tidak ada yang diarsir. Demikianlah contoh soal 1 sampai nomor 3. Kita lanjut pembahasan materi berikutnya. Itu mengenai gabungan himpunan atau union, ya. Gabungan himpunan atau union. Gabungan himpunan A dan B atau A gabungan B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota A atau anggota B atau anggota persekutuan A dan B. Dengan notasi pembentuk himpunan, gabungan A dan B didefinisikan sebagai berikut. A gabungan B adalah himpunan yang anggotanya adalah X dengan X elemen A atau X anggota A atau X anggota B. Kita lihat di sini. Contoh, ya, contoh. Nomor 1. Diketahui himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B 3,5. Nyatakan A gabungan B dengan mendaftar anggota-anggotanya. Yang B, buatlah diagram Venn-nya dan arsirlah daerah A gabungan B. Kita lihat cara menjawabnya. Yang A, himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B 3 dan 5. Maka gabungannya adalah semua digabung, yang ada di A dan B ditulis. Karena di sini 35, di sini juga 35, digabung, cukup kita tulis sekali saja. Oke, sekarang bagaimana gambar diagram Venn-nya? Oke, ini adalah gambar diagram Venn-nya. Dibuat himpunan B 35 di dalam himpunan A. Karena semua anggota B ada di A. Karena gabungan, maka semuanya ditulis, maka semuanya diarsir. Oke, ya. Kita lanjut contoh soal yang berikutnya. Nomor 2. Diketahui himpunan E adalah bilangan asli genap kurang dari 10. Himpunan F adalah bilangan asli ganjil kurang dari 10. A. Nyatakan E gabungan F dengan mendaftar anggota-anggotanya. B.
Buatlah diagram Venn-nya dan arsirlah daerah E gabungan F. Sekarang ini himpunannya dalam bentuk kata-kata. Seperti biasa, kita harus mendaftar dulu anggotanya untuk bisa mengerjakan atau menjawab yang A. Oke. E bilangan asli genap kurang dari 10. Bilangan asli genap kurang dari 10 itu adalah 2, 4, 6, dan 8. F bilangan asli ganjil kurang dari 10. Bilangan ganjil kurang dari 10 adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka E gabungan F, ya, E gabungan F semuanya ini kita gabung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kita gabung sehingga gambar diagram Venn-nya untuk jawaban yang B seperti ini. Karena antara E dan F tidak ada yang sama, maka lingkarannya terpisah. Namun kedua lingkaran itu diarsir. Karena ini gabungan antara E dan F. Oke, kita lanjut contoh soal yang nomor 3. Diketahui K adalah himpunan bilangan asli kurang dari 7. L adalah himpunan 5 bilangan prima yang pertama. Oke. Nah, yang A, nyatakan K gabungan L dengan mendaftar anggota-anggotanya. B, buatlah diagram Venn-nya dan arsirlah daerah K gabungan L. Sama seperti tadi, ini kita harus daftar dulu anggotanya. Bilangan asli kurang dari 7, apa saja sih? Kemudian 5 bilangan prima yang pertama, itu apa saja? Baik, kita akan coba jawab. Oke, ini jawabannya. Bilangan asli kurang dari 7 adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bilangan prima, 5 bilangan prima yang pertama adalah 2, 3, 5, 7, 11. Maka K gabungan L adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Sekarang bagaimana gambar diagram Venn-nya? Kita lihat. Ya. Diagram Venn-nya lingkaran yang beririsan. Karena ada yang sama, yaitu angka 2, 3, dan 5. Maka dibentuk lingkaran yang beririsan. Namun di sini kedua lingkaran beserta irisannya itu diarsir karena K gabungan L. Oke. Selanjutnya adalah banyak anggota dari gabungan himpunan. Kita lihat. Perhatikan gambar di samping. Banyak anggota himpunan P, yaitu N dalam kurung P sama dengan A ditambah B. Banyak anggota himpunan P ini, atau N dalam kurung P itu A ditambah B. Kemudian banyak anggota himpunan Q, yaitu NQ sama dengan B ditambah C. NQ yang ini itu B ditambah C. Banyak anggota irisan P dan Q, yaitu NP irisan Q adalah yang B, yang ini. Ini adalah anggota irisan antara P dan Q. Sehingga banyaknya P gabungan Q itu sama dengan A tambah B tambah C. P gabungan Q itu adalah A tambah B tambah C. Kalau kita ingin lebih lanjut, rumusnya adalah seperti ini. Oke. NP gabungan Q, jadi semuanya ini adalah NP, P ini NP, ditambah NQ, ditambah NQ, kemudian dikurang NP irisan Q, dikurang yang ini, yang diarsir ini. Saya ulangi, NP gabungan Q adalah NP ditambah NQ dikurang NP irisan Q. Ini adalah banyaknya anggota dari gabungan dua buah himpunan. Baik, selanjutnya adalah contoh ya. Satu. Diketahui A adalah himpunan semua faktor dari 24 dan B bilangan cacah genap yang kurang dari 15.
A. Tentukan A gabungan B dengan mendaftar anggota-anggotanya, kemudianlah tulislah N dalam kurung A gabungan B. Tentukan N A gabungan B dengan menggunakan rumus. Oke, kita cari dulu nih yang A. Semua faktor dari 24. Kemudian yang B, bilangan cacah genap kurang dari 15. Kita coba jawab. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ini adalah faktor dari 24. Maksudnya 24 itu bisa dibagi 1, bagi 2, bagi 3, bagi 4, 6, 8, 12, dan 24. Kemudian bilangan cacah genap kurang dari 15 adalah 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Maka gabungan A gabungan B semuanya ini tinggal digabung. 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 24. Jadi N A gabungan B, banyaknya A gabungan B, tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka di sini jawabannya adalah 11. Kemudian pertanyaan yang 1B, tentukan N A gabungan B dengan menggunakan rumus. Kita jawab. Oke. Kalau menggunakan rumus, kita cari dulu NA-nya. NA itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. NA-nya 8. NB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. NB-nya 8. Kemudian kita juga harus cari A irisan B yang sama antara A dan B. Antara A dan B yang sama adalah 2, 4, 6, 8, dan 12. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Maka NA irisan B sama dengan 5. Rumus NA gabungan B itu NA ditambah NB dikurang NA irisan B. NA-nya tadi 8 ditambah NB-nya 8 dikurang NA irisan B itu 5. Maka 8 tambah 8 itu 16 dikurang 5. NA gabungan B itu 11. Oke. Diketahui himpunan P dan Q dengan NP banyaknya anggota P itu adalah 21 dan NQ banyaknya anggota Q itu 17. Jika NP gabung Q sama dengan 30, tentukan NP irisan Q. Maka kita akan menjawab dengan menggunakan rumus P gabungan Q yang tadi. Rumusnya, oke. Rumus NP gabungan Q ini rumusnya. NP gabungan Q sama dengan NP ditambah NQ dikurang NP irisan Q. Yang gabungannya itu sudah ada 30 nih. Dari sini gabungan itu udah 30, kita tulis di sini 30. NP sudah ada di sini, NP-nya 21, maka kita tulis 21. NQ 17, maka di sini kita tulis 17. Dikurang NP irisan Q ini belum ada, maka tetap kita tulis seperti ini. 30 sama dengan 21 tambah 17 itu 38. 38 dikurang NP irisan Q. Oke, maka ini kita pindahkan ke sini. Tadinya ini negatif, kita pindah ke sini jadi positif. Sama dengan 38 dikurang 30. 38-nya ke sini, 30-nya pindah ke sini. Maka NP irisan Q sama dengan 8. Oke. Selanjutnya. Oke, seperti biasa, selalu ada soal latihan buat kalian untuk menguji pemahaman kalian. Pasti akan diberikan soal latihan. Di sini kami berikan 2 buah soal latihan. Ini soal latihan yang pertama tentang irisan. Kalian perhatikan ada dari A sampai E. Kemudian ada soal yang kedua tentang gabungan, ya. Soal yang kedua tentang gabungan. Silahkan kalian coba kerjakan 2 soal tersebut. Kemudian kalian bisa diskusikan bersama guru maupun teman kalian di sekolah. Baik,
selanjutnya adalah terima kasih. Oke, sampai berjumpa kembali dalam video pembelajaran